Oke, Assalamualaikum Pak Yudis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Pak Yudis, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga Bu. Kok saya perhatikan Bu Dini kok tampak murung ini ya? Ada permasalahan apa ini Bu? Oke, iya Pak. Saya akhir-akhir ini sedikit ada yang mengganjal di pikiran saya begitu. Karena akhir-akhir ini di sekolah saya banyak sekali kasus bullying Pak. Gitu. Jadi itu lumayan mengganggu pikiran saya. Nggih. Jadi ini tujuannya kita sharing ini apa Bu? Bu Dini pengennya yang gimana gitu? Iya Pak, jadi saya inginnya mencari solusi begitu. Bagaimana caranya supaya kasus bullying saya itu hilang begitu, tidak ada atau paling tidak berkurang di sekolah, nanti kemudian baru tidak ada begitu Pak. Jadi fokus diskusi kita pada kali ini mencari solusi, mencari solusi untuk menyelesaikan yang permasalahan yang Bu Dini hadapi mengenai bullying di sekolahnya Bu Dini Bu ya. Kalau misalnya kita identifikasi itu dari skala 1 sampai 10 itu dari tujuan mencari solusi ini Bu Dini sudah mencapai mana ini rentangannya ini? Iya, Pak, kalau dari skala 1 sampai 10 sepertinya baru 2. Karena memang kasus bullyingnya itu masih terjadi banyak sekali dan belum tahu bagaimana cara mengatasinya begitu Pak. Apakah Bu Dini sudah menggali ya potensi atau kekuatan dari dalam diri Bu Dini sendiri untuk mengatasi permasalahan yang Bu Dini hadapi itu tadi mengenai bullying di sekolahnya Bu Dini? Iya, mungkin kalau potensi dari diri saya, mungkin saya bisa mendekati anak-anak begitu, karena memang saya dekat dengan anak-anak. Mungkin saya bisa sedikit memberi arahan kepada anak-anak, mungkin begitu ya Pak, karena saya termasuk guru yang dekat dengan anak-anak, mungkin seperti itu Pak. Iya, memang betul, setuju dengan Bu Dini ya. Memang kita sebagai guru itu perlulah pendekatan pada anak-anak apabila ada sesuatu permasalahan terjadi itu kita bisa tahu biar bisa segera menindaklanjuti agar permasalahan tersebut tidak melebar seperti itu Bu. Jadi ada nggak sebuah peluang atau kemungkinan yang jenengan bisa lihat nantinya? Artinya jenengan punya solusi enggak untuk mengatasi masalah tersebut? Ya itu tadi Pak, pemikiran saya adalah saya mendekati anak-anak begitu, kemudian inginnya saya kalau cuma saya sendiri yang bergerak itu kan tidak mungkin ya Pak, karena kan ini sekolah besar gitu. Jadi saya juga mengajak teman-teman guru yang lain untuk mungkin membuat program atau sosialisasi tentang anti bullying begitu di sekolahan, kemudian mendekati para pelaku bullying, dibina, ada pembinaan begitu Pak. Jadi mungkin itu tadi caranya mendekati pelaku-pelaku bullying itu tadi secara personal dengan dibantu oleh guru-guru yang lain, begitu mungkin. Iya. Sebenarnya sudah bagus ya rencananya Bu Dini ya dengan mengadakan program anti bullying ya, serta nantinya
melakukan pendekatan dengan pelakunya serta melibatkan guru-guru yang lain seperti guru BK itu tadi. Lalu eh, menurut Bu Dini, apakah ada hambatan nantinya atau gangguan yang muncul ketika panjenengan melaksanakan program-program tersebut? Iya, mungkin kalau hambatannya ini Pak, biasanya itu di siswa-siswa yang menjadi korban. Nah, siswa-siswa yang menjadi korban ini, korban bullying ini biasanya mereka takut untuk menyampaikan masalahnya begitu. Nah, akhirnya kami sebagai guru-guru itu belum bisa merangkul, belum bisa melihat, oh ini loh kasusnya, ini kasus yang begini, ini kasus yang begini, begitu. Karena para korban ini tidak mau terus terang, karena pertama mereka takut, kemudian yang kedua mereka mendapat ancaman, begitu. Jadi itu mungkin hambatannya nanti, walaupun sudah berjalan, mungkin itu hambatannya, Pak. Iya. Apakah ada langkah-langkah lain Bu untuk mengatasi hambatan-hambatan itu tadi, Bu? Iya, jadi itu tadi kembali komitmen dari saya, dari guru-guru yang lain untuk mendekati anak-anak, khususnya para korban ini. Jadi walaupun kita tidak tahu yang mana yang korban ya Pak, biasanya kan karena anak-anak tidak mau terus terang, tapi biasanya ada teman-temannya yang bukan korban itu yang malah melapor gitu. Nah, akhirnya kita nanti bisa mendekati korban itu secara personal, memberikan mereka pemahaman bahwa mereka itu tidak perlu takut begitu. Tidak hanya korban yang kita dekati, tapi juga para anak-anak yang menjadi pelaku bullying ini juga kita dekati secara personal begitu, Pak. Sebenarnya saya setuju, sudah bagus langkah awalnya Bu Dini dengan mendekati secara personal. Nah, Bu Dini sudah ada rencana yang enggak untuk mencapai tujuan itu tadi? Iya, rencana saya yaitu tadi Pak, jadi membuat program sosialisasi anti bullying, begitu dengan bantuan guru-guru yang lain, terutama di sini adalah guru wali kelas dan guru BK, begitu Pak. Karena kan kalau wali kelas itu kan lebih dekat dengan anak-anak, kemudian kalau guru BK itu kan lebih ke psikologinya anak-anak, begitu. Yeah. Jadi memang rencana saya adalah membuat program atau sosialisasi kampanye anti bullying, begitu Pak. Iya Bu. Jadi program panjenengan kan tadi ada beberapa program gitu Bu ya. Pastinya ada nggak? Apakah ada prioritas tertentu lah dalam rencana yang panjenengan mau eksekusi? Iya Pak, kalau prioritasnya ya lebih diprioritaskan untuk merangkul semua guru untuk mau mensukseskan program ini begitu. Yang pastinya saya pasti akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Nah, dari kepala sekolah ini nanti akan mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru yang lain bahwa program ini itu memang sangat bagus efeknya, dampaknya untuk anak-anak, sehingga guru-guru yang lain itu mau membantu, begitu Pak. Okay. Terkait permasalahan yang panjenengan hadapi itu ya, tentunya kan butuh waktu yang lama Bu untuk mengatasi permasalahan bullying, karena itu kan biasanya terjadi dalam keseharian anak-anak di lingkungan sekolah gitu Bu. Jadi bagaimana menurut panjenengan jangka waktunya itu berapa lama untuk menjalankan program tersebut? Nggih, kalau jangka waktu karena memang ini adalah kasus yang sudah
lama begitu nggih Pak, mendarah daging lah di anak-anak istilahnya seperti itu. Jadi kemungkinan kalau menurut saya minimal 1 semester lah Pak mungkin untuk menjalankan program ini dan nanti melihat hasilnya bagaimana begitu. Jadi program ini saya laksanakan sosialisasinya mungkin bisa di dalam pembelajaran di kelas atau khusus nanti sosialisasi pada saat upacara atau pada saat hari Jumat begitu Pak. Jadi setiap waktu-waktu itu dibuat untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan anti bullying. Nah nanti kita lihat dalam waktu 1 semester begitu Pak. Oh, berarti panjenengan mentargetkan paling tidak dalam 1 semester dalam setiap kesempatan apapun lah panjenengan bisa memberikan edukasi, langsung jenengan edukasi seperti itu Bu ya. Lalu dari rencana panjenengan, bagaimana panjenengan bisa mengukur keberhasilan rencana panjenengan itu tadi? Ya kalau mengukur keberhasilannya berarti nanti dilihat dari catatan kasus yang ada di guru BK Pak. Kalau tadi saya menargetkannya 6 bulan, berarti nanti kita lihat dulu perkembangannya selama 2 bulan atau 3 bulan atau setengah semester itu nggih, setengah semester. Nah nanti dilihat kalau memang kasusnya menurun berarti programnya sudah berjalan, sudah terlaksana dengan baik begitu Pak. Dari setiap rencana yang panjenengan akan eksekusi itu tadi, pastinya kan ada rintangan Bu ya. Bagaimana lah cara panjenengan untuk menghadapi rintangan atau tantangan itu tadi? Iya, memang kan tidak mungkin rencana itu pasti berjalan mulus-mulus saja ya Pak. Ya, kalaupun rencana saya menjalankan program ini nanti ada hambatan atau kurang berjalan dengan baik, mungkin nanti rencana yang kedua adalah lanjut lagi kali dengan Bapak Ibu guru dan para siswa. Nah nanti kalaupun tidak berjalan dengan baik, kita akan tingkatkan lagi bekerja sama dengan orang tua, begitu Pak. Jadi kalaupun dengan para guru ini belum berhasil atau kemajuannya tidak signifikan, maka kita akan tingkatkan lagi dengan minta bantuan atau kerjasama dengan orang tua, begitu Pak. Mantap sekali Bu ya. Plan A, plan B-nya panjenengan itu sudah panjenengan pikirkan matang-matang Bu ya. Lalu komitmen panjenengan Bu terhadap rencana panjenengan itu bagaimana Bu komitmennya Bu? Iya Pak, jadi komitmen saya ini sangat kuat karena memang hal ini sangat mengganggu saya begitu. Jadi saya memang benar-benar ingin membasmi lah istilahnya begitu. Membasmi komitmen saya ini sangat kuat dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan program ini Pak. Iya Bu. Apakah nantinya ada yang membantu panjenengan untuk menjaga komitmen tersebut, menjalankan komitmen tersebut, ada nggak dari teman-teman? Iya, nggih Pak. Yang pastinya kalau yang membantu saya pastinya adalah dukungan dari semua rekan-rekan guru, khususnya kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya mendukung, otomatis rekan-rekan guru yang lain pun juga akan mendukung. Nah, itu nanti yang akan lebih memperkuat komitmen saya terhadap program ini, begitu Pak. Iya, bagus Bu. Pastinya kan dari obrolan kita kan sudah ada rencana untuk eksekusi. Nanti pastinya kan ada tindak lanjut Bu ya. Jadi tindak lanjut panjenengan itu bagaimana nantinya Bu? Nggih, jadi tindak lanjutnya nanti
perkembangan programnya ini dilihat bagaimana kasusnya. Nanti saya juga akan berbincang lagi dengan Pak Yud, istilahnya melaporkan gitu ya, melaporkan perkembangan dari program yang nantinya akan saya jalankan, begitu Pak. Ya, saya sendiri itu percaya banget lah kalau Bu Dini nantinya bisa mengeksekusi programnya Bu Dini itu dengan baik. Tapi nanti kalau misalnya ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan ngomong sama saya. Nanti kita pikirkan bersama-sama lah. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Pasti nanti saya akan terus berkomunikasi dengan Pak Yudis. Siap Bu. Semoga rencana aksi panjenengan ini bisa membawa perubahan positif soal bullying ya di sekolah panjenengan Bu. Iya Pak. Ini Pak, terima kasih banyak Pak Yudis atas dukungannya. Semoga program yang saya rencanakan ini bisa berjalan nantinya. Amin. Moga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Budin. Lanjut Bu, silakan. Lanjut. Ini ada Bunas atau saya dengan Pak Yudis tetap. Kita dulu aja wis, nanti Bunas kita bantu. Oh nggih, siap. Baik. Assalamualaikum Pak Yudis. Waalaikumsalam Bu Dini, apa kabar Bu Dini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Yudis bagaimana kabarnya Pak? Ini Bu, beberapa hari ini nih saya pusing Bu, karena waduh, kenapa Pak kok bisa pusing begitu Pak? Iya, lah itu Bu. Bu Dini ada waktu nggak sekarang hari? Nggak ganggu kan? Ada Pak, saya ada waktu. Ini loh Bu, saya ini mau curhat panjenengan, tapi saya itu bingung, mulainya itu dari mana itu saya bingung Bu. Enggak apa-apa Pak, mengalir saja, monggo. Ada apa? Jadi gini Bu, minggu depan itu kan sudah waktunya penilaian semester Bu, penilaian tengah semester lah. Tapi murid saya itu kan jumlahnya itu 27, namun ada satu orang lah yang namanya Siti itu nggak pernah masuk Bu, seperti itu. Jadi saya khawatir kalau dia itu ketinggalan pelajaran, nantinya kan akan berpengaruh sama proses penilaiannya juga, seperti itu gitu loh. Oh iya, begitu nggih Pak. Jadi apa ya, saya ini ingin curhat lah, istilahnya itu curhat sama Bu Dini untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Nggih Pak. Nah sebelumnya kita identifikasi dulu Pak, anak ini tadi tidak masuk itu karena apa, atau Bapak tahu alasannya? Iya, kalau saya cari kabar ya, tanya ke murid saya yang lainnya yang dekat sama rumahnya itu, si Siti ini nggak masuk ini karena disuruh jaga adiknya yang masih balita, karena orang tuanya kan ngojek di daerah Bromo yang laki-laki, sedangkan ibunya itu sudah tidak ada umurnya Bu. Jadi tidak ada yang menjaga adiknya, yaitu yang mempengaruhi dia nggak bisa pergi ke sekolah belajar setiap hari itu Bu. Iya. Nah lalu
Kalau kasusnya seperti itu, nggih Pak, dia diminta untuk menjaga adiknya, kemudian ayahnya bekerja, ibunya sudah tidak ada. Menurut Pak Yudis bagaimana kalau ada di posisinya Siti ini, Pak? Iya, Bu. Ini kalau dari sudut pandang saya, Bu ya, sebagai gurunya ya istilahnya orang tuanya di sekolah, otomatis kan saya harus memperhatikan lah kondisi putra putri saya di sekolah ini. Kalau saya itu rencananya itu mau melaksanakan itu home visit lah. Saya melaksanakan home visit bersama teman-teman untuk memberikan motivasi seperti itu. Tapi memang pada waktu itu, Bu, yang saya lihat memang kondisinya itu ya memang sangat dibutuhkan untuk merawat adiknya itu seperti itu, Bu. Oh, begitu nggih, Pak. Nggih. Jadi Bapak sudah pernah ke rumahnya nggih kalau begitu nggih? Nggih. Saya sudah pernah, Bu, waktu itu ke rumahnya. Ya memang betul-betul bapaknya enggak ada, dia sendiri di rumah jaga adiknya seperti itu. Itu permasalahannya. Nggih. Iya, kalau seperti itu memang dilema juga nggih Pak sebagai anak. Nah, kalau Pak Yudis sendiri melihat kondisi murid Bapak seperti itu, kira-kira bagaimana Pak penyelesaiannya yang tepat, yang bisa diambil jalan tengahnya untuk si Siti ini? Tetap bisa membantu orang tua, tapi juga tetap sekolah. Kira-kira bagaimana, Pak? Jadi saya itu punya rencana, Bu ya. Kalau tadi yang melakukan home visit, ini juga home visit lagi, Bu. Saya ini apa namanya pengen ngobrol lah face to face sama ayahnya itu tadi untuk mencari jalan solusi. Dan saya sendiri punya pemikiran nantinya si Siti ini boleh masuk sekolah walaupun membawa adiknya itu saya nggak mempermasalahkan, Bu. Itu nggak jadi masalah buat saya. Yang penting dia bisa melaksanakan lah kewajibannya sebagai seorang murid itu tadi dan belajar bersama di sekolah. Seperti itu, Bu. Wah, oke gitu nih Pak. Jadi menurut Pak Yudi, si Siti ini boleh membawa adiknya ke sekolah begitu nggih Pak. Tapi kalau seperti itu nanti apa tidak mengganggu teman-teman yang lain Pak? Kalau misalnya si Siti ini membawa adiknya ke sekolah Pak? Iya, jadi itu kan langkah awal kan boleh menemui orang tuanya, terus saya minta Siti sekolah bawa adiknya. Nah, ini saya juga nantinya akan berkoordinasi dengan, kan di sekolah saya ada ibu kantin, Bu. Dan saya lihat dia punya anak kecil lah yang belum sekolah. Ketika dia jualan di kantin itu membawa anaknya. Mungkin pada waktu si Siti mengikuti pembelajaran, nanti saya minta tolonglah sama ibu kantin untuk menjaganya selama si Siti ini belajar bersama saya di kelas seperti itu. Artinya kan adiknya si Siti ini kan punya teman yang seusianya untuk diajak bermain seperti itu. Dan nantinya si Siti kan juga bisa apa ya memantau adiknya ketika waktu istirahat itu Pak. Seperti itu. Oh iya Pak. Bagus Pak, bagus. Jadi saya menangkapnya bahwa Pak Yudis punya solusi, si Siti ini bisa sekolah dengan membawa adiknya begitu supaya tidak mengganggu teman-temannya. Adiknya ini nanti dititipkan ke ibu kantin begitu nggih Pak? Seperti itu. Iya. Nah, iya. Nah, lalu bagaimana Pak tindak lanjutnya nanti setelah jenengan membicarakan itu dengan orang tua, dengan ibu kantin gitu? Iya. Tindak lanjutnya nanti benar-benar saya fikskan sama orang tuanya, sama ibu kantin yang mau menjaga adiknya tadi, dan apa ya Bu ya, nanti saya usahakan sepulang sekolah
itu saya kasih materi tambahan lah CCTV-nya itu untuk bisa dipelajari di rumah sepulang sekolah seperti itu, agar CCTV-nya itu tidak ketinggalan pelajaran, artinya bisa mengejar materi-materi yang selama dia tidak masuk itu dia tidak dapat, itu nanti saya berikan seperti itu, materi tambahan lah seperti itu, Bu. Nggih, iya. Iya benar sekali Pak. Jadi memang supaya si Siti ini juga tetap bisa membantu orang tuanya, tapi dia tidak meninggalkan sekolah, begitu nggih Pak. Bagus Pak. Kemudian menurut Pak Yudis, siapa Pak yang bisa membantu Pak Yudis untuk menjalankan rencana Bapak ini? Yang pertama itu, kalau menurut saya yang pertama itu orang tuanya itu pasti nomor satu, Bu. Yang kedua karena saya itu selalu melaksanakan sistem pembelajaran tutor sejawat lah, Bu. Nantinya saya percayakan atau saya minta teman-teman yang punya rasa simpati sama empati yang tinggi itu nanti saya berdayakan agar mau membantu Siti belajar di rumah ketika saya memberikan materi-materi tambahan. Jadi nantinya didampingi oleh teman-temannya seperti itu, Bu. Itu tindak lanjut dari saya, Bu, seperti itu. Iya. Bagus Pak, jadi memang harus seperti itu Pak. Solusinya Pak Yudis sudah menemukan solusi untuk Siti, jadi dia tetap bisa sekolah, tapi tetap bisa membantu orang tuanya dengan melibatkan ibu kantin, kemudian melibatkan teman-temannya untuk membantu, begitu. Sudah bagus sekali Pak, semoga rencana Bapak ini bisa berjalan dengan lancar. Gitu nggih Pak. Terima kasih ya Bu ya, sudah sudah mau mendengarkan curhatan saya, Bu ya. Jadi sekarang sudah nggak bingung lagi lah untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi seperti itu, Bu. Alhamdulillah saya sudah agak lega lah. Terima kasih Bu Dini. Iya Pak, insya Allah Pak Yudis pasti bisa. Nanti saya komunikasi lagi nggih Pak, bagaimana kelanjutannya tentang si Siti ini. Semoga dia bisa ikut ujian tengah semester. Siap Bu. Nanti kalau misalnya ada perkembangan atau saya perlu bantuan dari panjenengan, nanti saya menghubungi Bu Dini lagi nggih. Ya, siap Pak. Bu. Sampun matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.